Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Imam Muzaki Mukhtar dengan NIM H101122107. Dan saya Utari Handayani dengan NIM H10111221033. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis berganda kami. Pertama, regresi linear berganda adalah regresi dengan 2 atau lebih variabel X, sehingga merupakan perluasan dari regresi linear sederhana. Bentuk umum persamaan regresi linear adalah sebagai berikut, dapat dilihat. Kemudian beta 0, beta 1, dan Bn kurang 1 adalah parameter yang regresi yang belum diketahui. Analisis regresi berganda adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap variabel terikat. Kemudian dengan metode kuadrat terkecil, kita dapat menilai dugaan parameter yaitu beta 0, beta 1, dan Bn adalah B0, B1, dan Bn. Serta rumus persamaan regresi sampel Y adalah sebagai berikut ya, yang dapat kita lihat yaitu Y topi sama dengan B0 plus B1 X1 sampai BK X1 XI K kurang 1. Di sini kami memiliki kasus. Kami ingin meneliti tentang pengaruh motivasi, gaji, dan lingkungan kerja di PT Guten Morgen Indonesia terhadap kinerja kerjanya karyawan. Di sini diketahui variabel dependen Y sama dengan kinerja, variabel independen sebagai X, untuk motivasi sebagai X1, gaji X2, dan lingkungan kerja X3. Kami mendapatkan data sekunder dalam bentuk tabel dan kami akan menganalisisnya dengan menggunakan aplikasi SPS sebagai berikut. Berikut adalah tabel sekunder data yang kami dapat. Kemudian yang akan kami lakukan yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama, uji T untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat, dan uji F adalah mengetahui adanya pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel terikat. Untuk hipotesis didapat dengan yang pertama, H1 terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Untuk H2 terdapat pengaruh terhadap kinerja. Yang ketiga terdapat pengaruh lingkungan terhadap kinerja. Dan keempat terdapat pengaruh semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependennya dengan tingkat kepercayaan 95% di mana alfanya sama dengan 0,05. Untuk uji T, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar atau T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat pada rumus berikut. Selanjutnya, untuk uji F, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel semua X terhadap Y. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh semua variabel X terhadap variabel Y. Dapat kita lihat pada rumus berikut. Kemudian kita mempunyai output dari SPS sebagai berikut. Untuk pengujian hipotesis 1, diketahui nilai signifikan X1 terhadap Y adalah sebesar 0,27, yang dimana 0 itu lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitungnya adalah 2,26 yang lebih kecil daripada 2,395 T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 mempengaruhi variabel Y. Dan untuk pengujian hipotesis kedua, didapat signifikannya adalah sebesar 0,643, yang dimana itu lebih besar daripada 0,505, dan didapat T hitungnya min 0,466 yang lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,395, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak diterima. Dan pengujian hipotesis ketiga yaitu H3, diketahui nilai signifikannya adalah sebesar 0,000, yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitungnya adalah 12,575, yang dimana itu lebih besar daripada 2,395, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 dapat diterima, yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y.
Selanjutnya untuk hipotesis H4 berdasarkan output di atas dapat dilihat untuk nilai signifikannya adalah 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan F hitungnya didapatkan 98,175 lebih besar daripada F tabel 2,77 sehingga dapat disimpulkan berdasarkan H4 diterima yang berarti adanya pengaruh terhadap X1, X2, dan X3 secara bersamaan terhadap Y. Kemudian kita akan menguji asumsi klasik, yaitu dimana adalah uji asumsi klasik adalah yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada di dalam sebuah model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Sebagai syarat-syaratnya, yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal, yang kedua data harus linear, ketiga bebas multikolinearitas, bebas autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Baik, untuk uji normalitas dikatakan berdistribusi normal apabila jika data pada tabel di bawah ini dapat kita lihat menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya. Kita lihat di titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya, maka bisa dikatakan normal apabila titik tersebut mengikuti garis diagonal yang sudah ada. Yang kedua, untuk uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah ada dua variabel yang mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan dengan melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel independen. Yang pertama, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai 0,5 definition characteristic-nya lebih besar daripada 0,5 maka ada hubungan, dan jika lebih kecil daripada 0,05 maka tidak ada hubungan secara linear. Dan membandingkan nilai F hitung dan F tabelnya, jika nilai F hitung kecil dari F tabel maka ada hubungan linear. Begitu juga sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar daripada tabel maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk uji linearitas yaitu yang pertama, linearitas X1 terhadap Y. Berdasarkan nilai signifikannya dari output di atas, diperoleh adalah 0,412 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja. Berdasarkan nilai F dari output di atas, diperoleh nilai F hitung adalah 1,080 lebih kecil daripada F tabel yaitu 1,8434 karena nilai signifikan antara variabel motivasi dengan variabel kinerja. Kemudian untuk linearitas X2, dari tabel di atas berdasarkan nilai signifikannya didapat deviation from characteristic-nya yaitu sebesar 0,76 yang dimana itu lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X2 dan Y. Kemudian untuk berdasarkan nilai F dari output di atas, kita dapat mendapat nilai F hitung adalah 0,597 yang dimana itu lebih kecil daripada F tabel yaitu 2,1348. Nah, karena F hitung lebih kecil maka adanya hubungan linearitas secara signifikan antara variabel X2 dan Y. Selanjutnya untuk uji linearitas X3 terhadap Y. Berdasarkan output di atas diperoleh untuk nilai definition from linearity adalah 0,159 lebih besar daripada 0,05, maka didapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel lingkungan kerja dengan variabel kinerja. Untuk yang kedua, nilai F dari output di atas diperoleh nilai F hitung adalah 0,597 lebih kecil daripada F tabel yaitu 18434. Karena nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel lingkungan kerja dengan variabel kinerja. Kemudian ada uji multikorelalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Yang pertama, keputusan terkait uji multikorelalitas sebagai berikut ya. Pertama, jika nilai FIF lebih besar daripada 0 atau nilai tolerannya lebih besar daripada 0,01 dan lebih kecil daripada FIF-nya lebih kecil daripada 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Begitu juga sebaliknya, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Nah, dari output yang kami sampaikan di sini, dari ketiga variabel tersebut
itu memenuhi yang dimana FIF-nya tidak lebih daripada 10 dan toleransinya tidak lebih kecil daripada 0,01. Maka model regresi kami terbukti tidak multikoliniaritas. Untuk uji heterokodisitas, uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Ada beberapa cara. Di sini kami menguji dengan melihat grafik apabila tidak terdapat pola tertentu dan menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan tidak terjadi heterokodisitas. Kemudian uji autokorelasi di dalam statistik. Uji autokorelasi pengujian statistik bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi linear korelasi antar residual pada suatu observasi. Dalam pengambilan keputusannya dalam uji autokorelasi Durbin-Watson, metode pengujian digunakan dalam deskripsi kuantitatif adalah sebagai berikut. Jika Durbin-Watson lebih kecil daripada DL atau lebih besar daripada 4 kurang DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika Durbin-Watson terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Dilihat dari output di atas, kita bisa mencari DU pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K3 dan N60 dengan signifikan 5%. Nilai Durbin-Watson dikurang nilai Durbin-Watson D sebesar 0,915 lebih kecil daripada batas DU yakni 1,689 dan kurang dari 4 dikurang DU yaitu 2,311. Karena nilai DU terbukti besar akan tetapi nilai DW lebih kecil daripada 4 dikurang DU, maka uji ini tidak memiliki kesimpulan dan akan dilakukan uji run test untuk menentukan apakah ada gejala autokorelasi. Nah, keputusan dari uji run test yaitu sebagai berikut. Jika nilai asumsi sig 2 Taylor lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asumsi sig 2 Taylor lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, berdasarkan output SPS di samping ini, diketahui nilai asumsi sig Taylor sebesar 0,68. Itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Durbin-Watson dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Dilihat dari output di atas, kita mempunyai koefisien determinasi R² sebesar 0,840. Artinya variabel independen yang kami teliti hanya mampu menjelaskan 84% varians dari dependen dan sisanya 16% varians dijelaskan oleh variabel independen yang tidak kami teliti dalam model regresi ini. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Sekian, terima kasih.